Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwanu fiddin, ibu-ibu, bapak, saudara-saudara, jamaah salat maghrib dan salat isya insyaallah Masjid Al Khairat rahimakumullah. Alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terus masih diberikan nikmat sehat, terus diberikan nikmat kesempatan, nikmat taufik dan hidayah, nikmat dimudahkannya untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jelas walillahil hamd, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tentunya salat serta salam kita tujukan kepada Nabi dan kepada Rasul kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali sekedar mengingatkan bahwasanya kita sudah berada di awal-awal di bulan Dzulqa'dah, satu bulan yang banyak dianaktirikan oleh kaum muslimin, satu bulan yang dianggap biasa oleh kaum muslimin. Dzulqa'dah dia setara ketika bicara kemuliaannya sebagaimana Dzulhijjah, sebagaimana Muharram, sebagaimana juga Rajab. 4 bulan yang suci, 4 bulan yang mulia. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, as-sana isna asyara syahra minha arba'atun hurum, thalatha mutawaliyati Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wa Muharram wa Rajab mudharu baina Jumadi wa Sya'ban. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai 12 bulan. Allah mempunyai 12 bulan. Dari 12 bulan tersebut, kata Rasulullah, ada 4 bulan yang suci, ada 4 bulan yang mulia. 4 bulan yang suci tersebut, kata Nabi, thalatha mutawaliyah. 3 bulan dia datangnya beriringan, 3 bulan dia datangnya berurutan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. 1 bulan lagi dia terletak antara Jumadi dan Sya'ban. Bulan tersebut, kata Nabi, adalah bulan Rajab. Ini 4 bulan yang suci. Sementara Ramadan dia menempati bulan yang penuh dengan keberkahan. Kita sering dengar istilah bulan suci dan bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan suci itu idealnya dialamatkan di 4 bulan ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Sementara Ramadan itu sifatannya adalah bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan keberkahan. Jadi kalau kita bicara bulan yang suci, mana 4 bulan tadi, sebagaimana yang dinyatakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di antara sebab sucinya bulan-bulan tersebut adalah tidak boleh dulu terjadi peperangan di zaman dulu untuk menghormati 4 bulan yang mulia ini. Dan 4 bulan yang suci ini adalah 4 bulan yang orang beribadah di bulan tersebut kualitas pahalanya berbeda dengan ibadah yang sama selain Ramadan. Kita hadir pada majelis ilmu di bulan Dzulqa'dah, pahalanya berbeda dengan hadirnya kita pada majelis ilmu pada bulan Sya'ban. Kita baca Al-Quran di bulan Dzulhijjah, di bulan Muharram ataupun di bulan Rajab, pahalanya berbeda dengan orang yang baca Quran dengan model bacaan yang sama ketika terjadi di Syawal misalnya, atau terjadi di Safar, atau terjadi di Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal ataupun Jumadil Tsani. Karena ini 4 bulan yang suci. Dan terus terang dari 4 bulan yang suci ini, dari 4 bulan yang mulia ini, Dzulqa'dah yang paling banyak dianaktirikan oleh kaum muslimin. Dzulqa'dah yang paling banyak tidak diperhatikan oleh kaum muslimin. Mayoritas kaum muslimin memperhatikan Dzulhijjah. Wajar kenapa terjadi ibadah haji. Dzulhijjah wajar diperhatikan kenapa terjadi ibadah kurban. Dzulhijjah wajar itu diperhatikan kenapa? Karena ada salat hari raya Idul Adha.
ada puasa Arafah, ada wukuf di Arafah. Muharram wajar orang memperhatikan, kenapa? Jelas dia awal bulan dari bulan-bulan yang lainnya. Bulan Muharram. Ada puasa Asyura di bulan Muharram. Rajab pun mayoritas orang punya perhatian yang sangat kuat karena banyaknya sejarah yang terjadi pada bulan Rajab. Dzulqa'dah hampir tidak didapatkan sejarah apa yang ada pada bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah hampir tidak didapatkan momen apa yang penting pada bulan Dzulqa'dah. Oleh karena itu, sebahagian besar kaum muslimin pun mohon maaf tidak menganggap Dzulqa'dah. Lewat hari-hari Dzulqa'dah sebagaimana hari biasa. Berlalulah 24 jam Dzulqa'dah sebagaimana 24 jam pada hari-hari yang biasa. Padahal Dzulqa'dah dia termasuk bulan yang suci, bulan yang mulia. Ada satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga disahihkan oleh Imam Muslim. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, kata Nabi, al-amalu fil hijr kahijratun ilayya. Beramal beribadah di masa orang jarang melakukan amalan di waktu tersebut, padahal itu waktu yang sangat baik untuk beramal. Pahalanya, kata Nabi, kahijratun ilayya, seperti dia berhijrah bersama aku. Kita tahu bagaimana beratnya hijrah yang dilakukan Nabi dari Mekah menuju Madinah, kurang lebih 450 kilo perjalanan dulu. Sekian waktu baru sampai ke kota Madinah dengan keadaan yang begitu berat. Al-amalu fil hijr, kata Nabi, beramal beribadah di masa orang jarang melakukan amalan tersebut. Beribadah di masa orang jarang melakukan ketaatan, yang waktu tersebutlah waktu yang diperintahkan. Orang jarang memperhatikan waktu tersebut, padahal itu waktu diperintahkan. Orang tidak punya perhatian lebih di waktu tersebut, sehingga jarang orang melakukan amalan di waktu tersebut. Tapi ada seorang muslim, kata Nabi, dia beramal pada waktu tersebut. Maka di antara pahalanya, kata Rasulullah, kahijratun ilayya, seperti dia berhijrah bersama aku. Kenapa qiyamul lail? Kenapa tahajud? Itu pahalanya begitu fenomenal dan begitu besar, terkhusus pada sepertiga akhir di waktu malam. Karena di waktu tersebutlah waktu yang terberat untuk melaksanakan qiyamul lail, untuk melaksanakan salat tahajud. Kita tahu jam 2:30, jam 3 ini waktu berat. Lagi nyaman-nyamannya dia beristirahat. Ada seorang yang dia melaksanakan qiyamul lail di waktu orang itu banyak yang sudah terlelap. Sebagaimana pernyataan Rasulullah, "Wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam." Ketika engkau mampu melaksanakan qiyamul lail sementara mayoritas orang sedang tertidur. Kapan itu? Di sepertiga akhir malam. Maka engkau bisa masuk surga dengan selamat, kata Rasulullah. Beramal di waktu orang itu jarang melakukan ketaatan, itu pahalanya besar. Salat duha, kenapa waktu terbaik itu diistilahkan dengan bahasa hadis Rasulullah, hina tarminul fisal. Ketika anak-anak unta sudah mulai kepanasan, kemudian dia balik ke kandangnya, atau anak-anak kambing yang sudah mulai kepanasan, dia balik ke kandangnya. Kemudian ada orang yang sholat di waktu tersebut, itu waktu sholat duha, maka itu waktu terbaik, kata Nabi. Karena jam yang seperti itu jarang orang mengerjakan duha. Kapan anak unta, anak-anak kambing itu mulai kepanasan sehingga dia balik ke kandangnya? Kurang lebih, kata para ulama, jam 9, jam setengah 10, itu lagi panas-panasnya. Matahari menyinari bumi dengan sempurna. Berbeda dengan yang jam 7, jam setengah 8, itu masih nyaman. Orang mayoritas duha jam 7, jam setengah 8, atau mungkin jam 8. Itu masih mayoritas. Tapi kalau ada orang yang mengerjakan duha misalnya jam 9, jam setengah 10, atau jam 10, ini waktu yang jarang. Kenapa? Ini waktu-waktu yang paling sibuk. Orang lagi begawi-begawi jam 10, berjualan lagi rame-ramenya. Orang lagi melakukan aktivitas begitu padat, jam setengah 10, jam 10. Tahu-tahu ada orang yang melaksanakan salat duha, dia ingat kepada Allah. Sehingga dikenal dengan istilah salatul awabin, salat orang yang kembali kepada Allah. Kenapa waktu itu waktu yang sangat mulia, waktu yang sangat utama?
Karena jarang orang melakukan di waktu tersebut. Ada satu kaidah di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada perintah pada waktu yang sudah ditetapkan, kemudian jarang orang melakukan perbuatan tersebut di waktu yang tepat tadi, maka sungguh amalan yang terjadi di waktu tersebut pahalanya masih besar. Sama dengan Zulqa'dah. Zulqa'dah mayoritas kita, mohon maaf, melewatkan hari-hari Zulqa'dah. Mohon maaf, mayoritas kita tidak pernah pasang target Zulqa'dah apa yang dilakukan. Paling tidak kita pasang target setiap malam itu paling tidak baca Al-Quran 100 ayat. Paling tidak. Dan bagi orang yang sudah terbiasa, alhamdulillah. Kenapa harus 100 ayat di waktu malam kita baca? Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man qara'a bimi'ati ayat kana ka qiyamil lail." Wa fi riwayat, "Man qara'a fil lail bimi'ati ayat kana ka qiyamis sahari." Siapapun, kata Rasulullah, yang di satu malam dia membaca Al-Quranul Karim 100 ayat, maka pahalanya, kata Rasulullah, seperti dia telah melaksanakan ibadah semalam suntuk. Dan hadis ini sahih pada riwayat Imam Tirmidzi. Ada orang yang baca Al-Quran 100 ayat. 100 ayat di waktu malam, dan malam itu mulai dari adzan maghrib sampai sebelum adzan subuh, itu malam. Ada orang yang setelah maghrib, sebelum isya dia selesaikan 50 ayat misalnya. Setelah isya dia selesaikan lagi 50 ayat. Amalan ini, kata Nabi, dicatatkan pahala seperti orang yang beribadah semalam suntuk. Amalan ini dicatatkan pahala seperti dia melakukan ketaatan satu malam itu, kata Rasulullah SAW. Dan kalau itu dilakukan di bulan Dzulqa'dah, pahalanya akan berbeda. Pahalanya dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak kita punya target. Taruhlah misalnya, mohon maaf, kita mungkin tidak tuntas khatam Quran di bulan Dzulqa'dah, mohon maaf. Karena biasanya khatam Quran itu kita di bulan Ramadan. Kenapa Ramadan mudah untuk menyelesaikan Quran? Paling tidak, kata Rasulullah, sufudatu syayatin, syaitan dalam keadaan terbelenggu, nada muda di yaqabilal haq aqbil. Ada malaikat yang senantiasa memberikan semangat kepada kita. Wahai orang yang mencari kebaikan, saatnya melakukan kebaikan. Sehingga mudahnya kita melakukan ketaatan di bulan Ramadan. Kita Ramadan itu sudah terpola sebenarnya. Ramadan itu sebenarnya sudah mengajarkan kepada kita mampu khatam Quran sebenarnya. Di Ramadan itu kita sudah diajarkan dan kita sudah diberitahu oleh bulan Ramadan kita mampu untuk melaksanakan qiyamul lail. Buktinya kita sahur sebelum adzan subuh. Karena kalau sahur membuat untung bersubuh, karena puasaan juga. Itu Ramadan mengajarkan kepada kita mampu bangun jam 4 itu mampu. Ramadan itu mengajarkan kepada kita bisa khatam Quran. Kesibukannya mungkin kurang lebih aja, mungkin. Tapi di zaman kita hari luar biasa, kita begitu terlena. Ramadan sekali lagi dia sudah memberikan pola yang baik kepada kita. Tantangannya setelah Ramadan Syawal. Apakah Syawal kita mampu untuk mengikuti sebagaimana Ramadan? Jelas pasti tidak maksimal. Tidak ada yang mampu maksimal kecuali orang-orang yang hanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak, kalau kita mungkin tidak bisa khatam Quran di Dzulqa'dah sebagaimana Ramadan. Ramadan itu ada orang khatam Quran sampai 3 kali, sampai 4 kali. Ulun waktu umrah di bulan Ramadan, itu guide sama ulun itu sehari 15 juz. Sehari 15 juz. Ini sambil menghitung jamaah sambil membaca Quran. Ini hafal Quran, Bang. Sehari 15 juz. Sambil menunggu ijabah masuk ke dalam bis, ini hafalan Quran. Bayangkan sehari 15 juz. 2 hari selesai, 2 hari selesai, 2 hari selesai. Kita harus yakin bahaya dengan 15 juz. Paling tidak ya mungkin semalam kita 100 ayat. Paling tidak kita semalam mungkin 100 ayat. Ini kita tuntaskan, kita target Dzulqa'dah 100 ayat.
Karena sayang ini bulan yang orang beribadah di bulan ini, yang banyak orang melalaikannya, pahalanya kata Nabi kahijratun ilayya, seperti dia berhijrah bersama aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kalau tidak salah sudah di 6 atau 7 Dzulqa'dah, baru masih pekan-pekan pertama, masih punya durasi, masih punya waktu yang panjang untuk dapat pahala seperti berhijrah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita sadar kita ini bukan kelas Abu Bakar, bukan kelas Umar, bukan kelas sahabat, bukan kelas orang-orang terbaik. Ya paling tidak ada amalan-amalan yang mengikuti sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat. Lihat bagaimana adilnya Allah Subhanahu wa taala. Model kayak kita ini adalah model orang-orang yang mungkin sangat berat untuk mengikuti sebagaimana perbuatan para sahabat. Karena mereka begitu sempurna di dalam menjalankan ketaatan. Ada amalan yang disodorkan oleh Rasulullah SAW untuk kita khususnya. Siapa yang beramal, kata Nabi, di satu waktu yang waktu tersebut jarang orang melakukannya, dan itu adalah waktu yang baik, kemudian ada yang melakukan amalan di waktu tersebut, ini pahalanya kahijratun ilayya, seperti dia berhijrah bersama aku, kata Rasulullah SAW. Oleh karena itu kita pasang target Dzulqa'dah setiap malam 100 ayat. Di bulan Dzulqa'dah misalnya kita target berapa, satu pekan berapa kali harus datang ke pengajian, 2 kali, 3 kali, atau berapa kali, ya terserah dia. Kalau kau misalnya saban hari, saking rancaknya ulun bertemu jamaah sampai bingung mencari materi. Ada orang-orang yang luar biasa, mereka punya semangat, mereka punya semangat untuk menjalankan ketaatan. Dan sekali lagi kita manfaatkan Dzulqa'dah, ini bulan yang sangat baik. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam ini hanya sekedar memberikan beberapa kaidah penting berkaitan dengan sholat seorang musafir ketika kita bersafar. Ulun biasa kajian-kajian itu hampir pasti ulun menyisipkan beberapa hukum, karena bicara hukum ini adalah bicara amaliyah kita sehari-hari. Sholat bagi seorang musafir yang pertama diperbincangkan oleh para ulama, pertama kapan dia dikatakan musafir. Yang kedua, berapa hari dia boleh untuk menjamak dan mengqashar. Yang ketiga yang diperbincangkan oleh para ulama, bagaimana sholat orang musafir di belakang orang yang mukim. Yang keempat juga diperdebatkan oleh para ulama, apakah ada sholat jamak qashar Jumat dan Asar. Apakah ada sholat musafir ketika dia jamak qashar di hari Jumat dengan Asar. Yang pertama, seorang itu dikatakan musafir jelas idh kharaja min biladi bihadil mahdud. Orang itu dikatakan musafir kalau dia sudah keluar dari tempat tinggalnya. Ini jelas disepakati oleh para ulama. Kapanpun dia sudah keluar dari tempat tinggalnya dengan jarak di 85 kilo yang hari disepakati oleh mayoritas para ulama, maka baru dikatakan musafir. Kalau kita ingin melakukan perjalanan, taruhlah misalnya ke hulu sungai sana, tujuan kita taruhlah misalnya ke tempat yang jauh yang dipastikan lebih dari 85 kilo. Berangkatlah kita dari Banjarmasin, tahu-tahu kemudian kita singgah di Banjarbaru misalnya, atau singgah di Martapura. Jarak Banjarmasin Banjarbaru atau Banjarmasin Martapura tidak sampai 85 kilo. Dia singgah di satu masjid, kemudian dia jamak qashar. Apakah boleh? Tidak. Kenapa? Karena belum masuk jarak di 85 kilo. Walaupun statusnya ketika itu kharaja min biladihi. Walaupun ketika itu dia sudah keluar dari tempat tinggalnya, tapi belum mahdud, belum keluar pada waktu atau pada jarak yang sudah ditetapkan. Kalau antara Banjarbaru atau Banjar Martapura saja, tidak berhak seseorang itu untuk mengambil jamak qashar, apalagi kalau dia di rumah. Dia di rumah misalnya dia ingin bersafar, kemudian tahu-tahu adzan zuhur dikumandangkan, dia kerjakan zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Apakah boleh? Tidak diperkenankan. Karena ini menyelisih perbuatan Rasulullah SAW. Sebagaimana Anas bin Malik meriwayatkan, satu hari Rasulullah SAW perintahkan saya untuk apa? Untuk mempersiapkan perbekalan, dan kami akan bersafar ke Dzul Hulaifah. Di zaman Rasulullah antara Madinah dengan Dzul Hulaifah itu adalah musafir di zaman Rasul. Jaraknya hanya kurang lebih 12 kilo. Kata Anas bin Malik, setelah saya persiapkan ternyata adzan zuhur dikumandangkan.
Maka yang dilakukan Nabi mengerjakan salat zuhur berjamaah dengan para sahabat, menyelesaikan semua sunnah-sunnahnya, barulah kami berangkat bersafar. Tiba kami di Dzulhulaifah pada saat itu, kata Anas bin Malik, sudah masuk waktu asar. Maka kemudian yang dilakukan Nabi melaksanakan salat asar 2 rakaat, mengqashar 2 rakaat. Rasulullah melaksanakan asar 2 rakaat. Ini dalil kata para ulama, kita pada saat melakukan perjalanan, zuhur sudah kita kerjakan, kemudian tiba di satu tujuan, sudah masuk waktu asar, hampir maghrib misalnya, maka asar yang kita lakukan di tempat tersebut cukup 2 rakaat, mengqashar 2 rakaat, tidak perlu untuk 4 rakaat, cukup dia 2 rakaat. Karena qashar tidak mutlak harus jamak, dia boleh terpisah dengan jamak, dia boleh meringkas walaupun tidak menggabungkan 2 waktu sholat. Ada orang melakukan perjalanan di waktu malam, dia kerjakan waktu maghrib, sholat maghrib 3 rakaat misalnya di tempat tinggalnya. Kemudian dia lakukan perjalanan sampailah di satu tujuan lebih dari 85 kilo dan sudah lewat waktu isya. Apa yang dia kerjakan? Dia kerjakan isya 2 rakaat. Dia kerjakan isya 2 rakaat, tidak perlu 4 rakaat. Kenapa? Karena ketika itu dia sudah musafir. Dia sudah dihukumi musafir. Seorang itu dikatakan musafir ketika dia sudah keluar dari tempat tinggalnya dengan batasan yang sudah ditetapkan. Dengan batasan yang sudah ditetapkan. Ini orang itu dikatakan musafir. Kemudian yang kedua, berapa hari orang itu boleh untuk melaksanakan jamak qashar? Khilaf yang cukup kuat diperdebatkan oleh para ulama. Masyhur tentunya, Syafi'iyah berpendapat 3 hari. Mazhab Syafi'iyah menyebutkan 3 hari dia boleh melakukan jamak qashar. Lewat dari 3 hari menurut mazhab Syafi'iyah, dia kembali kepada salatnya orang-orang mukim. Dia kerjakan 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Kalau lewat dari 3 hari menurut mazhab Syafi'iyah. Hanabilah berpendapat dia boleh melaksanakan jamak qashar berapa hari pun dia inginkan. Berapa hari pun yang dia inginkan. Bahkan kalau orang itu berada di tempat tinggal tadi, berada di tempat yang sudah dia tuju tadi, yang dia berpergian, sampai bahkan mungkin 15 hari, sampai sekian puluh hari, apakah boleh jamak qashar? Hukumnya boleh. Apa dalilnya? Dalilnya perbuatan Rasulullah SAW ketika beliau melaksanakan jamak qashar yang ketika itu terjadi pada peperangan Khandaq dan juga pada saat terjadi Fathul Mekah. Fathul Mekah atau pembebasan kota Mekah. Ketika Nabi membebaskan kota Mekah, ada beberapa hukum fikih yang diambil oleh para ulama. Yang pertama adalah ketika Nabi membebaskan kota Mekah, Nabi bertempat tinggal di kota Mekah itu kurang lebih 18 hari. 18 hari Nabi berada di kota Mekah, Nabi terus melaksanakan jamak qashar. Nabi terus melaksanakan jamak qashar. Di hari pembebasan kota Mekah pada saat itu, Nabi kemudian masuk ke dalam Ka'bah. Nabi masuk ke dalam Ka'bah. Nabi ketika masuk kota Mekah itu gambaran bagaimana tawadhunya Rasul, rendah hatinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi masuk kota Mekah, disebutkan dalam banyak riwayat Nabi menundukkan kepala beliau. Padahal ini kota Mekah dikuasai Rasul dan juga para sahabat. Orang-orang musyrikin ketika itu khawatir dan takut Muhammad akan memberikan pembalasan. Mereka sangat takut karena kekuatan kaum muslimin ketika itu begitu maksimal. Nabi masuk kota Mekah boleh menundukkan kepala beliau. Padahal ini kota dikuasai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beda kelas dengan zaman hari ini, ada panglima perang, dia sudah mencaplok, dia sudah menguasai satu kota, maka apa yang dia lakukan? Dia dengan bangganya, mungkin dia melihat orang-orang yang dia kuasai. Rasul ketika itu menundukkan kepala beliau ketika masuk kota Mekah. Padahal kalau Nabi ingin balas orang-orang yang menzalimi Rasulullah itu mudah. Nabi kita tahu terusir dari kota Mekah, dan ketika itu Nabi menangis. Kata Rasulullah, sungguh demi Allah aku mencintai kota Mekah. Kalaulah seandainya umatku tidak mengusir aku, maka sungguh aku tidak akan pernah keluar, kata Rasul. Saking Nabi SAW mencintai kota Mekah pada saat itu, Nabi itu berjalan mundur agar terus melihat kota Mekah sampai jauh. Nah mundur nang ini, jamaah haji bahari mundur juga. Di zaman dulu kita tahu, mungkin tahun 90-an, tahun 80-an mungkin,
Orang kalau selesai melaksanakan ibadah haji, selesai mereka tauf wada, dia keluar dari masjid sambil mengundur. Di zaman dulu. Tapi alhamdulillah wah ini pindah terpintar juga bang saudara. Di zaman dulu orang mundur. Pian mungkin tahu ada orang keluar dari masjid mereka mundur. Kenapa itu dilakukan? Katanya mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul ketika itu mundur meninggalkan kota Mekah sambil berjalan mundur. Nabi ketika itu terusir dan beliau sedih. Ini orang jamaah haji bukan terusir dia, mau kada mau harus balik juga. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu beliau mundur. Nah di hari pembebasan kota Mekah pada saat itu, apa yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi masuk ke dalam Ka'bah, kemudian boleh melaksanakan sholat 8 rakaat. Nabi mengerjakan sholat sunnah 8 rakaat. Hadis ini sahih. 8 rakaat sholatnya Nabi di dalam Ka'bah inilah yang dimaknai oleh sebahagian orang ada sholat duha sampai 8 rakaat. Kenapa? Karena ketika itu kebetulan Nabi mengerjakannya di waktu duha. Ini diartikan oleh para ulama, Rasul ketika itu bukan mengerjakan sholat duha. Tapi di antara sunnah dari sunnah-sunnah yang berlaku adalah seorang pemimpin kaum muslimin, seorang panglima perang atau pemimpin kaum muslimin, ketika dia sudah berhasil menguasai satu kota yang asalnya dikuasai oleh orang-orang kafir, maka sunnah melaksanakan sholat sampai 8 rakaat sebagai bentuk rasa syukur. Siapa yang disunahkan? Pemimpinnya saja. Rasul ketika itu masuk ke dalam Ka'bah dan beliau sholat sampai 8 rakaat. Ternyata riwayat ini diambil oleh sebahagian orang duha sampai 8 rakaat ya sudah. 2 sampai 8 rakaat. Kenapa? Karena ketika itu Nabi kebetulan sholatnya di waktu duha. Pas pada waktu duha. Namun yang benar adalah duha itu tidak 8 rakaat. Yang masyhur kita tahu duha itu kalau tidak 2 rakaat 4 rakaat. Ini yang disebutkan banyak hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara 6 rakaat itu diperselisihkan. 8 rakaat hadisnya sahih tapi mengambil riwayat tadi. 12 rakaat mayoritas ulama menyebutkan hadisnya lemah. Orang nang koler sembahyang duha itu syukur banget memadahkan sembahyang duha 12 rakaat itu doib. Alhamdulillah doib di sini 12 rakaat. 4 rakaat aja kada tegawi. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu boleh kerjakan. Nah ini diantara hukum yang diambil oleh para ulama. Kemudian kembali kepada istilah jamak qasar. Rasul pada saat mengerjakan sholat jamak qasar itu 18 hari di kota Mekah dan terus boleh melaksanakan jamak qasar. Ini dalil kata Imam Ahmad Ibn Hanbal, ketika kita musafir kita boleh jamak qasar berapa hari pun. Ingat bahasa para ulama itu menyebutkan boleh. Artinya musafir tidak mutlak, tidak lazim, tidak harus dia terus menerus jamak qasar, tidak. Kembali kepada apa yang dia inginkan. Karena jamak qasar ini adalah rukhsah, keringanan. Ulun bicara dasar hukumnya dulu. Jamak qasar itu adalah keringanan yang Allah berikan. Siapapun yang ingin mengambil silahkan. Siapapun yang dia tidak ingin mengambil maka itu hak dia. Karena itu keringanan. Ini dasar hukum sholat jamak qasar. Kenapa mayoritas ulama menyebutkan yang paling afdol ketika musafir itu melakukan perjalanan, cara sholatnya adalah jamak qasar. Kenapa ini yang dikatakan paling afdol? Karena ini yang mayoritas dan itu terus terjadi pada diri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Alasan yang kedua adalah karena yang namanya safar itu berat, sehingga ketika dia merasa berat, keringanan dia ambil, maka itulah yang afdal. Sekarang ada orang yang bersafar, dia merasa bukan sesuatu yang berat. Dia pulang kampung misalnya, sekian hari, sekian waktu. Sebahagian kita, ketika kita mungkin pulang kampung, ada kerinduan dari kita ingin apa? Ingin sholat berjamaah bersama orang-orang mukim. Sebahagian kita ada kerinduan ingin apa? Untuk bersilaturahim di masjid, di musola misalnya, dengan kawan-kawan lawas misalnya. Karena kalau kita mengkondisikan kita untuk jamak qasar, kada bertamu lawan fulan, kada bertamu lawan ini, kada bertamu lawan yang lainnya. Ada sebahagian kita punya kerinduan yang seperti ini. Maka apakah dia lepas jamak qasar atau dia tetap jamak qasar? Kata para ulama, jamak qasar itu adalah keringanan. Siapapun yang merasa berat, maka yang paling afdal dia jamak qasar. Rasul kenapa setiap musafir boleh jamak qasar? Karena safarnya Nabi itu beratnya luar biasa. Tidak ada yang mengatakan safarnya Nabi itu mudah. Perjalanan Nabi itu berat.
pakai onta, itu berat dan sangat-sangat sulit medannya. Sehingga wajar kata para ulama, Nabi mengambil sholat ketika beliau musafir, beliau senantiasa jamak qasar. Maka keluarlah riwayat-riwayat yang menyebutkan Nabi terus jamak qasar. Tapi keluar juga hadis Nabi yang menjelaskan bahwasanya yang namanya jamak qasar ini rukhsah. Barang siapa yang ingin mengambil silahkan, barang siapa yang tidak mengambil maka itu hak dia. Dan dalam bahasa hadis yang lain, ini sedekah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga seorang musafir ketika dia berada di satu tempat, taruhlah misalnya dia pulang kampung, apakah dia harus jamak qasar? Tidak. Dia boleh untuk jamak qasar. Mana yang afdal, apakah jamak qasar atau tidak dengan jamak qasar? Secara umum hukumnya yang paling afdal itu jamak qasar secara umum. Kenapa? Karena itu yang paling sering dilakukan oleh Rasulullah. Tapi sebab Nabi melakukan perbuatan tersebut karena safarnya Nabi itu berat, sangat-sangat berat, sehingga terus terjadi jamak qasar. Nah sekarang apakah kita jamak qasar atau tidak, ini pilihan. Kalau ingin tetap jamak qasar silahkan. Tapi sekali lagi, ada sebagian orang ketika dia bersafar, dia ingin berkumpul dengan kawan-kawannya, berkumpul dengan saudara-saudaranya, berkumpul dengan teman-teman lamanya, kadang bertamu kecuali di musola atau di masjid misalnya. Dalam kondisi yang seperti ini, ada nilai lebih seperti silaturahim misalnya, ada nilai lebih hal-hal yang lainnya, pilihan dia untuk tidak jamak qasar itu hak dia. Dan kita katakan boleh jadi dia punya pahala yang lain, sehingga dia boleh sampai jamak qasar itu saking bebasnya, sehari jamak qasar, besok kena jamak qasar, besoknya jamak qasar pulang, kemudian besoknya lagi kada misalnya, zuhur asar jamak qasar misalnya, maghrib isya karena jamak qasar. Kenapa? Karena maghrib dia bertahan di masjid, kemudian dia berkumpul bersama teman-temannya misalnya, sampai masuk waktu isya dia kerjakan isya 4 rakaat. Ini boleh. Dan hukumnya sangat-sangat diperbolehkan. Sekali lagi, benar memang secara umum yang paling afdal itu jamak qasar. Tapi dalam kondisi tertentu dia boleh untuk tidak mengambil jamak qasar. Bahkan sehari itu jamak qasar, sehari melaksanakan sholat jamak qasar, kemudian malamnya tidak jamak qasar, itu boleh. Atau sebaliknya, dia zuhur asar tidak jamak qasar. Kenapa? Dia mungkin mengincar untuk salat sunnah qobliyah zuhur 4 rakaat. Kita tahu salah satu keutamaan salat sunnah qobliyah zuhur 4 rakaat itu adalah dicatatkan pahala seperti dia beribadah semalam suntuk. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Dia mengincar misalnya pahala tersebut. Ya sudah, dia kerjakan qobliyah zuhur 4 rakaat, dia kerjakan zuhur 4 rakaat, kemudian dia kerjakan ba'diyah zuhur. Kemudian tiba masuk waktu asar, dia kerjakan salat asar misalnya, sebagaimana orang-orang mukim. Tahu-tahu maghrib, dia maghrib 3 rakaat, kemudian langsung isya 2 rakaat. Kenapa? Yang mana kas guring dia sendiri. Ya sudah, hak dia. Dia boleh sehari itu hendak jamak qasar, kemudian kada jamak qasar, itu terserah. Tapi ketika kita ada masyaqqah, ada sesuatu yang berat, maka jamak qasar sangat afdal. Jamak qasar sangat afdal. Jamaah haji kita, orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, mayoritas jamaah haji tidak mengambil jamak qasar. Orang-orang haji sekarang, ketika mereka tiba di Madinah, tiba di kota Mekah, apakah mereka jamak qasar? Mayoritas tidak jamak qasar. Bahkan tidak menjamak. Mereka salat bersama orang-orang mukim. Padahal mereka itu musafir. Padahal safarnya beratnya luar biasa. Safarnya berat. Safarnya itu sangat jauh. Dan tidak ada yang mengatakan bahwasanya umroh atau haji itu safarnya enteng. Tidak, safarnya berat. Diuji kesabarannya luar biasa. Tapi kenapa jamaah haji kita, jamaah umroh kita tidak melaksanakan jamak qasar? Karena ada sebab, kata para ulama. Sebabnya ada lipat ganda pahala di Nabawi dan lipat ganda pahala di Masjidil Haram. Sebab ini yang menjadikan berubahnya hukum tadi. Kalaulah seandainya jamak qasar itu lebih afdal bagi seorang yang melaksanakan umrah ataupun haji, maka akan muncul fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, akan keluar fatwa dari banyak para ulama. Kenapa fatwa tidak pernah dikeluarkan untuk jamaah haji kita, untuk jamaah umrah kita? Karena ada lipat ganda sholat di Nabawi dan di Masjidil Haram. Ini sebab. Maka kalau model sebab yang seperti ini saja boleh untuk tidak jamak qasar, apalagi dengan sebab-sebab yang lainnya misalnya. Artinya dia safarnya tidak berat, safarnya nyaman aja misalnya. Ya sudah, dia ingin mungkin berkumpul dengan orang yang lain, silahkan dia tidak melaksanakan sholat jamaah dan qasar.
Nah ini hari atau berapa waktu kita boleh jamak qasar itu bebas. Dan ini pendapat yang rajih. Dan dia boleh untuk hari ini jamak qasar, besok tidak jamak qasar. Tergantung bagaimana hajat dan keperluan dia. Kemudian di antara yang juga diperbincangkan oleh para ulama adalah salatnya seorang musafir di belakang orang-orang yang mukim. Kita musafir, kemudian kita berjamaah melaksanakan salat bersama orang-orang mukim. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan mengikuti salatnya orang mukim. Dia salat zuhur 4 rakaat, kita ikuti zuhur 4 rakaat. Setelah zuhur 4 rakaat, baru kita melaksanakan salat asar 2 rakaat. Tidak boleh di tengah-tengah 4 rakaat ini 2 rakaat misalnya imam tasyahud awal, kita tasyahud akhir. Kemudian salam, berdiri pulang misalnya. Ini tidak boleh. Ini mufaraqah. Ini dia sudah berpisah dengan imam. Dan itu tidak dibenarkan. Dia tuntaskan zuhur bersama imam 4 rakaat, kemudian baru dia kerjakan asar 2 rakaat. Dan ini pendapat yang lebih rajih. Dia mengikuti duduknya, dia mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang mukim. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika beliau melaksanakan sholat jamak qasar di kota Mekah, pada saat pembebasan kota Mekah, Rasulullah SAW ketika itu jadi imam dan Nabi tidak pernah tergantikan untuk menjadi imam sampai wafatnya Rasulullah SAW. Rasul ketika menjadi imam, sebelum beliau jadi imam, beliau berkata kepada sahabat yang ada di belakang, "Ya ahlan Mekah," kata Nabi, "wahai orang-orang penduduk kota Mekah, inna kunna qaumun musafir." Kami inilah kaum musafir. Kami ini musafir, kata Rasulullah. Kalau kami sholat 2 rakaat selesai, maka sempurnakan 2 rakaat yang berikutnya bagi kalian, wahai ahlu Mekah, kata Rasul. Kami ini musafir, kata Nabi. Kami akan kerjakan 2 rakaat zuhur. Kalau kami sudah 2 rakaat, kata Rasulullah, kami salam, kalian berdiri. Penduduk kota Mekah berdiri, kemudian lanjutkan 2 rakaat berikutnya, kata Rasulullah SAW. Nah ini dalil, kata para ulama, kita harus mengikuti imam. Kita harus mengikuti imam dalam artian mengikuti sampai memang benar-benar selesai. Dan kita tidak boleh berpisah. Kita tidak boleh berpisah. Oleh karena itu ketika kita salat di belakang orang-orang yang mukim, ya sudah kita ikuti sampai 4 rakaat. Kemudian baru kita melaksanakan salat asar yang kita qasar 2 rakaat. Kalau kita salat di belakang orang-orang mukim. Sekarang ada musafir yang masbuk. Musafir masbuk. Satu grup masuk ke dalam masjid, tahu-tahu orang sudah melaksanakan sholat. Kalau masbuknya 2 rakaat lebih, maka dia melaksanakan sholat dengan cara jamak qasar. Tapi kalau masbuknya hanya 1 rakaat, maka dia lanjutkan 1 rakaat berikutnya. Maksudnya seperti ini. Kita ini musafir, kita boleh jamak qasar 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar. Tahu-tahu kita ini masbuk. Kalau kita tertinggal 2 rakaat, kita hanya mendapatkan 2 rakaat, imam salam, kita salam. Kenapa? Kita musafir, kita hanya 2 rakaat. Kalau kita terlambat 3 rakaat, kita hanya mendapatkan 1 rakaat, maka kita cukup menambah 1 rakaat. Kenapa? Karena kita musafir, jamak qasar 2 rakaat, 2 rakaat. Tapi kalau kita terlambat 1 rakaat, jangan berpadah kita sudah berujung. Sudah serakaat, lebihan 3 rakaat, imam salam juga tidak. Dia harus tambah 1 rakaat. 3 rakaat, berujung sudah, lebihan sudah. Tidak. Zohirnya masbuknya menang 2 rakaat. Imam salam juga kita. Jadi kalau kita ini musafir, kita datang ke satu masjid. Salat sudah terjadi. Ternyata kita masbuk 2 rakaat. Kalau kita masbuk 2 rakaat, imam salam, kita salam. Kenapa? Kita mendapatkan 2 rakaat dan kita adalah musafir yang boleh untuk menjamak dan mengqasar. Terlambat 3 rakaat, hanya dapat 1 rakaat, kita cukup menambah 1 rakaat. Tidak mendapatkan rakaat, maka cukup dikerjakan 2 rakaat. Imam sudah tasyahud akhir, kita baru masuk. Imam tasyahud akhir baru kita masuk. Artinya apa? Kita tidak mendapatkan rakaat. Dalam kondisi yang seperti ini, maka cukup 2 rakaat. Kenapa? Karena kita jamak qasar. Kita jamak qasar. Imam sudah tasyahud akhir, ya sudah. Ingat, karena ketika kita masuk masjid, jamaah sedang terjadi, jamaah salat sedang terjadi. Kita tidak boleh membuat jamaah yang baru.
La tuqimu jama'atan fi makanin wahid. Jangan engkau bikin dua jamaah di satu tempat, kata Rasulullah. Orang-orang mukim sedang sholat. Kemudian kita datang, satu grup datang, satu mobil datang. Kita bikin jamaah sementara orang sedang sholat, ini terlarang. Ini hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Jangan engkau bikin dua jamaah di satu tempat, kata Rasulullah. Pertama, jelas ini hukumnya makruh. Yang kedua, menjadikan ada hati yang tidak baik nanti. Paling tidak ada rasa yang tidak nyaman dirasakan oleh jamaah yang pertama tadi. Paling tidak berguru tuh di hati, kenapa mulai jamaah pulangnya lah ya. Paling tidak ada model seperti itu. Mengerti tidak mengerti dia masalah hukum, tapi secara perasaan ada rasa yang seperti itu. Kemudian yang ketiga, kata para ulama, ini membuat bingung orang yang datang berikutnya. Orang datang, hendak berimam di mana ya? Beimam di orang mukim, kanang di sini ya. Kan bingung orang akhirnya. Oleh karena itu dilarang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. La tuqimu jama'atan, kata Nabi. Engkau jangan bikin dua jamaah di satu tempat. Kita yang terlambat ya sudah ikut jamaah aja. Atau mereka sudah selesai, tunggu dulu mereka sudah selesai, baru bikin jamaah, silahkan. Tapi membikin jamaah yang baru maka tidak diperkenankan kecuali dalam kondisi darurat seperti Masjidil Haram. Ini darurat luar biasa. Satu grup datang, orang umrah misalnya. Kemudian bis yang lainnya datang lagi. Bis yang lainnya datang lagi. Itu sudah ada kau lagi. Karena di Masjidil Haram ada kau ditaguri lagi. Di Masjidil Haram kita tahu satu bis datang, dia bikin jamaah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.